Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan kita dengarkan bersama sambutan Kapolda Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Irjen Pol Dr. Andes Djoko Prasto MH, disilakan. Dan kembali kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Kapolda Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Irwasda serta Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan mitra kerja dari Direktur Lalu Lintas. Ini ada Kepala Cabang Jasara Harja, Bank Sumsel Babel, dan yang lain-lain. Yang saya hormati dan Lanut Palembang. Yang saya hormati Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan beserta jajarannya, para pejabat utama, hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di aula ini untuk kesekian kalinya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita hadir dalam rangka mensyukuri ulang tahun Direktorat Lalu Lintas yang ke-61. Jadi di Polri itu sama dengan di TNI, Pak dan Lanut. Ada kalau di TNI itu kecabangan-kecabangan, kalau di udara mungkin ada penerbang, navigasi dan sebagainya. Di darat ada zeni, infanteri, artileri. Nah, di polisi sebenarnya ada pol airnya, pol udaranya, pol lantasnya, resersenya, humasnya. Tetapi memang berbedanya kalau di TNI itu sejak awal kecabangan itu sudah diterapkan. Nah, kalau di Polri setelah lulus dari akademi, setelah selesai pendidikan, baru mereka ikut kejuruan pendalaman. Dan saya kira dengan usia yang 61 tahun ini banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai. Tadi kita lihat bagaimana profil dari polisi lalu lintas itu baru di Sumatera Selatan. Belum di Jawa Timur, belum di Jakarta. Tapi kalau kita lihat juga ada yang di Papua. Jadi kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Kalau dulu polisi lalu lintas itu ada yang bilang hantu. Awas, ada polisi lalu lintas. Jadi kalau orang mau naik motor, naik mobil nggak pakai helm itu, lihat polisi lalu lintas tuh kayak lihat hantu. Takut. Ya. Jadi bahkan dulu ada anekdot itu katanya polisi lalu lintas tuh suka cari-cari kesalahan. Misalnya orang sepi, nah, lampu merah, lewat, yang taunya polisinya dari belakang pohon muncul. Itu dulu. Kalau razia pakai helm sudah, ada SIM, ada STNK, ada. Kenapa nggak pakai spion? Spion ada, kenapa pentilnya nggak ada tutupnya? Itu dulu. Sekarang banyak perubahan dan memang kita harus berubah. Dan itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Merubah kultur ini perlu waktu panjang. Makanya mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMU kita kenalkan mereka ini. Salah satunya adalah fungsi lalu lintas. Kita punya taman lalu lintas. Jadi setiap
momen tertentu TK-TK itu kita ajak mereka ke taman lalu lintas, kita kenalkan. Ini rambu-rambu apa berhenti, ini rambu-rambu parkir, ini penyeberangan, ini trotoar. Dan kalau anak-anak ini dikenalkan dari kecil, itu akan membekas dan meresap sampai mereka besar. Dan mereka akan malu kalau melanggar lalu lintas. Jadi memang orang Indonesia ini sedikit unik gitu. Kalau nggak dipaksa, nggak nurut. Jadi kalau nggak dipaksa nggak nurut. Tapi kalau ke luar negeri tidak dipaksa langsung ikut aturan gitu. Contohnya kalau ke Singapura lihat, nyetop bis itu harus di halte. Kenapa? Karena bisnya nggak mau berhenti di tempat lain kalau selain di halte. Nyegat taksi harus antri. Harus antri. Nah, begitu orang Indonesia nyerobot aja dia. Yang lain cuma lihat, malu dia, mundur sendiri. Ya. Kalau nyebrang, lampu merah. Jadi orang Indonesia ini kalau di luar tuh tertib itu. Lihat aja haji kita, jemaah haji, tertib itu di Makkah Madinah. Ya, begitu pulang lagi, kumat lagi nanti. Ya, kumat lagi. Ya biasa begitu. Ya, bukan tomat tuh ya. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, di Sumsel ini banyak terobosan. Tadi disampaikan oleh Dirlantas bahwa dalam waktu singkat kita akan meluncing ya, Samsat online. Kalau SIM online itu sudah jalan ya. Bahkan membuat pelayanan publik itu menjadi simpel dan mudah. Kalau dulu orang mau bayar pajak itu loketnya ada 6 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang FIFO, first in, first out. Masuk, setor, keluar, selesai. Bahkan nanti bayar pajak, orang Palembang bisa bayar pajak di Sekayu. Orang bisa bayar pajak di Lahat. Nah ini, dan tentunya Polri tidak bisa kerja sendiri. Kita bermitra dengan pemerintah daerah, Jasara Harja. Nah, kita minta dukungan ini, Pak Gubernur nanti siapa yang mewakili, Kadispenda, Jasara Harja, agar fasilitas-fasilitas ini kita benahi. Karena nggak mungkin polisi yang membenahi sendiri. Polisi adalah merupakan bagian dari pelayanan publik. Dan sekarang kita di Samsat kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena melayani pembayar pajak yang melakukan pemutihan. Jadi mulai September kemarin sampai nanti 31 Desember Sumsel memberikan fasilitas pemutihan pajak. Nah, kalau Dirjen Pajak memberikan tax amnesty, kalau Sumsel memberikan pemutihan pajak. Jadi kalau yang mati-mati 2, 3 tahun, 4, 5 tahun ke belakang, segera hanya dikenakan biaya pokok saja, tidak kena denda. Jadi kalau kesempatan ini tidak ditindaklanjuti masyarakat, ya mereka akan rugi juga. Dan setelah ini nanti ya kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas kepada pelanggar-pelanggar, baik pelanggar tertib berlalu lintas maupun pelanggar yang tidak membayar pajak. Nah, ini kita mendukung Pemda untuk memberikan masukan, tapi kita berharap juga kepada Pemda untuk memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan fasilitas. Ini nanti Pak Kadispenda mungkin tolong dilaporkan ke Pak Gubernur, mungkin apa saja yang harus kita benahi. Kalau di luar negeri itu orang jatuh, kecelakaan, nabrak karena ada lubang, mati, itu wali kota bisa dituntut, gubernur bisa dituntut.
melakukan class action, bisa. Dan Indonesia bisa juga, cuman belum ada yang nuntut. Nah, siap-siap dituntut nanti kalau ada kecelakaan. Ya, jadi kalau kita tidak perbaiki lubang itu, ya jalan ada kecelakaan, ya kalau ada yang nuntut nanti siap-siap, dan itu pasti kalah pemerintah, karena masyarakat sudah bayar pajak. Dan kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan terima kasih pada mitra Polri yang telah berkolaborasi, bersinergi hingga pelaksanaan tugas Polri bisa berjalan lancar, khususnya di bidang lalu lintas. Tadi saya dengar Pak Danlanut juga terima kasih melakukan penertiban baik di Lanut, di bandara. Jadi kalau masuk bandara tidak pakai helm sekarang, ya siap-siap juga. Ya, terima kasih Pak Danlanut ya. Dan saya kira ini semua kawasan harus melakukan hal yang sama begitu. Karena kan pakai helm itu kan bukan untuk siapa-siapa gitu, tapi untuk keselamatan. Ya, keselamatan. Kepala kita ini harus dilindungi. Karena semua ada di sini. Kalau kaki patah nggak apa-apa, tangan luka nggak apa-apa. Tapi kalau kepala pecah, ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan dirgahayu pada Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia ke-61. Semoga hari-hari ke depan kita lebih tertib, hari-hari ke depan kita lebih memberikan pelayanan yang lebih baik, dan kita harapkan kepercayaan masyarakat akan lebih baik, meningkat. Jadi jangan sampai hanya kejelekan aja polisi yang dimunculkan, kekurangan aja selama ini yang dimunculkan, tapi jarang orang yang melihat kelebihan. Dan kita percayalah, kita berupaya untuk setiap waktu, setiap hari untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk melengkapi sarana prasarana, untuk menyempurnakan sistem-sistem yang ada. Dan sekarang eranya era digital, era IT. Jadi kita manfaatkan IT. Jadi yang gaptek sekarang silahkan kursus dulu. Ya, termasuk Kapolda gaptek juga. Jadi saya juga kursus juga nih. Jadi kalau masuk ke webnya kita nggak bisa masuk kan susah juga gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dirlantas yang sudah bekerja keras. Saya lihat di sini telah bersinergi dengan mitra kita, dengan TNI, dengan Pemda, dengan semua stakeholder, dengan transportasi yang ada di Sumsel. Ya, semoga ke depan sekali lagi lebih baik, lebih sempurna, dan sekali lagi kita harapkan yang kita lakukan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Dirgahayu ke-61. Semoga sukses dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang telah menyampaikan sambutannya. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Kapolda Sumatera Selatan.